Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari surat Az-Zumar sampai pada ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idz ja'ah alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin." Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berbuat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Di sini Allah menyebutkan pertama, siapa yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala ada beberapa bentuk ya. Seperti dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, salah satu bentuk dusta atas nama Allah yaitu pertama menisbahkan apa yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti mengatakan Allah punya anak misalnya ya, ini dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan orang musyrikin Arab yang mengatakan bahwasanya malaikat-malaikatlah putri-putri Allah. Seperti perkataan Nasara yang mengatakan Isa adalah putra Allah, dan seperti perkataan Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah. Ini tidak pantas bagi Allah. Di antaranya juga yang tidak pantas bagi Allah seperti mereka mengatakan Allah tidak mampu untuk membangkitkan manusia setelah manusia menjadi tulang belulang dan tulang belulang sudah hancur seperti tanah, maka Allah tidak mampu untuk membangkitkannya ya. Dalam hadis dalam Sahih Bukhari Allah berfirman, hadis qudsi, kadzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik wa syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Anak Adam telah berdosa atas namaku dan tidak pantas baginya berdosa atas namaku, dan dia telah mencaciku dan tidak pantas dia mencaciku. Amma kadzbuhu iyaya, adapun dia berdosa atas namaku, dia berkata aku tidak akan membangkitkannya. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun dia mencaciku, dia mengatakan anna liya waladan, dia mengatakan aku punya anak. Di sini dalam hadis ini menyatakan Allah tidak mampu membangkitkan manusia, itu adalah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara bentuk dusta atas nama Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Syekh Sa'di bid'a'in nubuwah, mengaku dia adalah nabi atau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Wa man iftara 'ala mimman kadzaba 'ala Allahi wa qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Dan siapa yang lebih dusta, lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah dan dia mengatakan uhiya ilayya, aku telah diberi wahyu, wa lam yuha ilaihi syai', padahal dia tidak diberi wahyu sama sekali. Dan ini adalah bentuk dusta atas nama Allah, seperti nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwasanya kami telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nabi palsu jumlahnya sangat banyak. Di zaman Nabi sudah muncul beberapa, Nabi masih hidup sudah muncul nabi palsu seperti Musailimah al-Kadzdzab yang mengatakan ya Rasulullah, kenabian bagi dua ya. Kau separuh, saya separuh ya. Ini sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi meninggal akan datang banyak nabi palsu, dan Rasulullah SAW bersabda, sayakunu min ummati 30 kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabi. Akan ada 30 orang dari umatku yang mengatakan mereka adalah apa? Nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, aku nabi terakhir, wala nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelahku. Dan nabi-nabi banyak ya. Makanya ada buku judulnya tentang para nabi palsu ya. Demikian juga ya, termasuk berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala al-ikhbar bi anna Allah qala kadza,
au akhbara bikadza au hakama bikadza wa huwa kadzib. Yaitu dia mengabarkan bahwasanya Allah berfirman demikian atau Allah mengabarkan demikian atau Allah berhukum demikian padahal dia tahu itu dusta. Padahal dia tahu itu dusta. Di antaranya sebenarnya mengatakan seperti menafsirkan Al-Qur'an padahal dia tahu tafsirannya bukan demikian. Orang menafsirkan Al-Qur'an bisa benar bisa salah. Ketika dia berusaha menafsirkan dengan mendatangkan dalil-dalil, dia membandingkan dengan komparasi dengan ayat-ayat yang semisal, atau dia menafsirkan sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi atau sesuai dengan konsekuensi bahasa, maka ini mujtahid, ya, maka dia dapat pahala kalau dia memang berkompeten dalam hal tersebut. Tapi kalau dia sengaja menafsirkan, dia tahu salah, kemudian dia bilang Allah bilang begini, meskipun dia tidak langsung bilang firman Allah, tapi bilang tafsirannya begini, padahal dia tahu itu bukan tafsirannya, berarti dia sengaja berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan berfatwa kalau tahu fatwanya tidak demikian dia sengaja, karena fatwa kan hukum atas nama Allah. Makanya Ibnu Qayyim membuat buku I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, ya. Al-Muwaqqi'un an Rabbil Alamin, maksudnya para orang yang berbicara tentang hukum. Orang yang berbicara tentang hukum Allah itu berarti dia tanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala, gampangannya dia mewakili Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh ketika menyampaikan suatu fatwa, suatu hukum. Kalau dia tahu itu salah, dia enggak boleh sampaikan. Kalau dia tahu itu salah, tidak benar, kemudian dia sengaja mengatakan hukumnya demikian, berarti dia telah berfatwa dengan sengaja salah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dusta atas nama Allah, menisbahkan tidak layak bagi Allah, mengaku kenabian dan juga mengabarkan yang tidak benar tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada dusta-dusta yang sebenarnya bersambung kepada dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala meskipun secara tidak langsung, Di antaranya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-kadzibu alayya laisa kal-kadzibi ala ghairi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa atas nama aku tidak sama seperti dosa atas nama selainku. Taib. Orang berdosa atas nama Nabi, otomatis dusta atas nama Allah tidak? Iya, karena hukum Nabi adalah hukum siapa? Hukum Allah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berdosa namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Karena orang kalau ngarang ayat enggak berani, tapi kalau ngarang hadis berani. Nabi bilang begini, padahal enggak ada hadisnya. Hadis palsu atau hadis tidak ada sanadnya, la aslalahu, tidak ada sanadnya. Dengan mudah mengatakan Rasulullah bersabda demikian. Diriwayatkan oleh Muslim. Muslim siapa? Muslim. Setiap Muslim. Bukan Imam Muslim, tapi Muslim, seorang Muslim yang meriwayatkan. Berarti hadis apa? Hadis palsu. Ini meskipun dusta atas nama Nabi, tapi secara tidak langsung dia dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara dosa besar adalah seorang ngaku mimpi sesuatu akan diazab di neraka jahanam. Dia mengatakan, saya melihat begini, bermimpi, padahal dia tidak bermimpi. Dan kita tahu bahwasanya mimpi itu punya rasa kepercayaan, karena Rasulullah mengatakan bahwasanya mimpi adalah salah satu dari juz'un min sittatin wa arba'in minan nubuwah. Mimpi yang benar adalah satu dari 1/46 dari bagian kenabian. Dan orang kalau sudah bilang saya mimpi begini, mimpi begitu, maka masyarakat lebih hormat sama dia, ya. Padahal tidak benar, dia tidak mimpi demikian, ya. Dia bilang saya mimpi misalnya masuk ke surga, ya. Jadi kan, insyaallah mimpimu luar biasa, ini orang soleh gitu. Padahal dia bohong. Saya pergi ke jannah. Ya. Dipikir surga, padahal orang namanya jannah. Atau ketemu tempat namanya jannah. Jadi maksudnya mengesankan hebat. Seperti saya bertemu mimpi Nabi, ketemu sahabat. Padahal dia bohong, padahal dia enggak ketemu Nabi, dia bohong aja. Sehingga seakan-akan wow, ini sebenarnya bukan dosa sama Allah, tapi kelazimannya seakan-akan ilham dari Allah atau pertanda dari Allah bahwasanya dia orang mulia. Maka tidak boleh berdusta dengan mimpi terkait dengan keagamaan, ya. Mimpi masuk surga, mimpi apa, kayak mimpi kejatuhan bulan, kayak mimpi seakan-akan luar biasa, ya.
Ini secara tidak langsung seakan-akan dia mengatakan Allah telah memberi tanda kepada saya bahwa saya begini, tafsirnya begini, padahal dia tidak bermimpi demikian ya. Bermimpi demikian. Seperti ada seorang dulu mengatakan saya bermimpi ya Rasulullah kemudian dalam kemah, kemudian saya diundang dalam kemah tersebut. Setelah itu Rasulullah suruh, intinya kamu keluar dulu, kamu belum waktunya ke sini. Masya Allah. Dia ceritakan kepada orang, kan dia orang Masya Allah luar biasa ini orang. Ya, berarti dia rombongan Nabi, cuma dia harus berdakwah, makanya belum boleh mati sekarang. Begitu gampangnya gitu. Mengesankan demikian, orang yang wow. Saya lagi mengatakan, saya ketemu Nabi bilang kau sebelum 40 tahun bakalan meninggal. Wah. Ternyata dia meninggal umur 41, kan enggak benar. Berarti mimpinya enggak benar ya. Tapi intinya hati-hati, seorang jangan berusaha atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah", siapa yang berdosa lebih zalim dari orang yang berdosa atas nama Allah. Kemudian dosa yang kedua tadi dosa pertama berdosa atas nama Allah, yang kedua wa kadzdzaba bis-sidqi idz ja'ah, dan mendustakan kebenaran ketika kebenaran tersebut datang kepadanya. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang kebenaran apa yang dimaksud ya. Kemudian siapa yang membenarkan? Dan dia mendustakan wa kadzdzaba bisidqi idz ja'ah. Dosa yang kedua dia mendustakan kebenaran ketika kebenaran telah datang kepadanya. Ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya adalah la ilaha illallah kemudian ditolak. Dia mendustakan la ilaha illallah. Kebenaran itu ada yang mengatakan kebenaran itu maksudnya Al-Qur'an, kemudian dia tolak Al-Qur'an tersebut. Ada yang mengatakan as-sidq maksudnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini adalah orang yang telah mendustakan kebenaran, maka dia telah kafir ya, karena dia mendustakan Al-Qur'an atau mendustakan la ilaha illallah atau mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya maka dia telah kafir. Dan Allah berkata idz ja'ah, ketika kebenaran tersebut telah datang kepadanya. Ini parah karena sudah di depan mata dia, beda dengan dia mendustakan sesuatu yang dia cuma dengar-dengar. Tapi ini telah datang di hadapan dia, telah sampai padanya Al-Qur'an, bahkan kalau di zaman Nabi telah datang menemuinya, ya, telah menyampaikan la ilaha illallah tapi dia dustakan. Maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menggabungkan dua dosa ini, dosa berdosa sama Allah dan dosa menolak mendustakan kebenaran. Maka orang ini orang kafir jelas, tidak ada yang lebih kafir dari orang seperti ini. Maka Allah berfirman di akhir ayat, alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah di neraka ada tempat tinggal ya bagi orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir. Maksudnya di sini lebih zalim karena zalim tersebut adalah lebih maksudnya kufur, kezaliman yang kafir. Ini dalil bahwasanya neraka adalah tempat orang-orang kafir, isyarat bahwasanya kalau ada orang muslim masuk neraka maka tidak akan abadi. Tidak akan abadi karena yang abadi di neraka cuma orang-orang kafir. Orang mukmin separah apapun dosanya selama dia tidak membatalkan la ilaha illallah maka suatu saat dia akan keluar dari neraka jahanam. Dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menyebutkan telah banyak hadis mutawatir, terlalu banyak hadis mengabarkan bahwasanya sebagian ahli tauhid masuk dalam neraka. Ya, ketika tauhidnya lemah, dosanya mendominasi, maka bisa masuk neraka. Sudah dalam hadis syafaat. Kaum mukminin minta izin kepada Allah, ya Allah izinkan kami untuk beri syafaat kepada teman-teman kami, kanu yusalluna ma'ana. Dulu mereka salat bersama kami. Kanu yasumuna ma'ana, dulu puasa sama kami. Kanu yahujjuna ma'ana, dulu berhaji sama kami ya. Ternyata mereka di neraka. Ya, kemudian juga dalam hadis Rasulullah Allah berfirman, akhriju minan nari ya. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka orang dalam hatinya masih ada iman meskipun seberat zarrah atau seberat biji sawi. Jadi berarti dia belum batal tapi imannya lemah. Imannya lemah, maksiatnya mendominasi. Kemudian juga dalam hadis
Allah tidak membakar, neraka tidak memakan bekas sujud. Jadi ada orang yang sholat masuk neraka, ya, kemudian dibakar tapi bekas sujudnya tidak terbakar. Tapi badannya semua hangus. Berarti ada orang sholat masuk neraka, ada. Orang haji masuk neraka, ada. Orang puasa masuk neraka, ada. Kapan? Ketika dosanya, maksiatnya mendominasi. Terlalu banyak dosanya. Sebenarnya kan sholat, haji, kemudian puasa itu pahalanya besar. Tapi ketika dia zalimnya terlalu, dosanya terlalu banyak, melampaui batas, maka kalah. Kebaikannya itu kalah dengan maksiat yang dia lakukan, sehingga ketika ditimbang kalah, akhirnya masuk neraka jahanam. Masuk neraka jahanam. Ya. Saya begitu baca lafal itu, kanu yahujjuna ma'ana, ya. Ya Allah, izinkan kami untuk memberi syafaat kepada saudara-saudara kami. Mereka dulu haji bersama kami. Subhanallah, sudah haji masuk neraka. Ya. Satu travel lagi padahal mungkin. Mungkin visanya bermasalah mungkin. Atau haji berbuat zalim. Ada orang haji zalim, ada. Pergi haji pakai visa umrah, tidak pulang-pulang, ya akhirnya yang keluarkan provider visanya bayar denda. Bayar denda enggak tahu berapa, 50.000 real atau berapa. Kan zalim. Di padang Arafah tapi yang bayar dendanya siapa? Orang lain. Zalim atau tidak? Zalim. Orang haji ngambil jatah antri orang lain, zalim atau tidak? Zalim. Harusnya orang lain yang berangkat dia ngambil jatahnya. Haji tapi zalim. Ngeri. Bahkan kita tahu ada orang yang sudah haji 3 kali, ternyata penghujung hayatnya dia bunuh diri. Sudah haji berapa kali? 3 kali. Adanya tidak semua. Tapi intinya kalau la ilaha illallahnya masih belum batal, kalaupun mereka masuk neraka, suatu saat mereka akan dikeluarkan. Dikeluarkan dalam bentuk sudah hangus. Menciut tubuhnya, karena kalau dibakar kan menyusut tubuhnya, kemudian sudah hangus seperti faham, seperti arang, kemudian dimasukkan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan, kemudian tumbuh kembali seperti kecambah yang tumbuh. Baru kemudian masuk surga. Setelah itu mereka dikenal dengan Jahannamiyun, yaitu alumni neraka Jahannam. Mudah-mudahan kita bukan alumni. Tapi intinya bakalan masuk surga. Adapun orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya. Bahkan orang kafir terbaik di alam semesta, yaitu Abu Talib, orang kafir terbaik mungkin di alam semesta. Siapa yang mengalahkan kebaikan Abu Talib? Yang waktu kecil ngerawat siapa? Nabi SAW. Yang pasang badan bela Nabi SAW. Yang Nabi boykot 3 tahun di tempat areal dia, disebut Syi'ib Abi Talib. Dikumpulkan di arealnya milik Abu Talib, kemudian diboykot selama 3 tahun. Itu pun tidak bisa keluar dari neraka jahanam. Nabi diizinkan secara khusus, dan ini khusus Nabi, memohon agar diringankan siksaannya. Orang kafir yang lain enggak ada diringankan, ya. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Kata Allah, orang kafir tidak diringankan azabnya, sama sekali enggak ada. Ya. Makanya di antara ayat yang paling mereka takutkan itu firman Allah, fadzuku falam nazidakum illa adzaba. Walam nazidakum wala nazid, apa ayat mana? Illa adzab. Kami tidak memberi tambahan kecuali azab, ya. Dalam surat An-Naba, ya. Kata Allah, fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah, kami tidak berikan kecuali tambahan. Jadi mereka minta diringankan malah dikasih apa? Tambahan. Ini ayat yang paling ditakuti oleh orang kafir. Khusus Abu Talib, dan dia adalah orang terbaik, mungkin orang kafir terbaik di alam semesta, diberi khusus kepada Nabi SAW, yaitu Nabi boleh minta keringanan. Makanya Nabi SAW mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, sungguh dia berada di neraka jahanam yang paling bawah. Dalam riwayat, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah Abu Talib wa huwa yanta'ilu binna alaihi minan nar yagli bihima dimagu. Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat kelak adalah Abu Talib,
dia memakai sendal dari api dan otaknya mendidih. Itu pun dia tidak bisa keluar dari neraka, hanya bisa diringankan, khusus dia. Oleh karenanya ketika Allah berfirman, "Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin", bukankah neraka jahanam tempat bagi orang kafir? Sebagian ulama berpendapat ini dalil bahwasanya yang abadi di neraka cuma apa? Orang-orang kafir. Adapun kalau tidak kafir masih bisa keluar dari neraka jahanam. Ya, sekali lagi tapi jangan bilang yang penting aman, kan ujungnya juga surga. Jangan. Jangan begitu, ujungnya surga berapa tahun kok di situ? Setahun aja sudah. Setahun sehari udah mampus ya. Dan ini orang Yahudi begitu, mereka nyaman melakukan maksiat. Mereka lantamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kata mereka kami tidak disiksa neraka kecuali beberapa hari aja. Sehingga mereka pede melakukan maksiat, zalim sana, zalim sini, masuk neraka cuma beberapa hari. Makanya jangan seperti perasaan Yahudi, tenang sebentar juga lolos akhirnya, enggak. 1 menit aja kok tidak kuat. Kita aja bakar tangan di lilin, 1 menit kita enggak kuat. Itu padahal api dunia, bagaimana api neraka. Jangan macam-macam, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Saya sering sampaikan ya. Seorang berzina, mungkin dia berzina 15 menit, setengah jam, tahu-tahu dia masuk neraka. Masuk nerakanya berapa lama? 1 tahun, 1 tahun mungkin, 100 tahun mungkin, 1000 tahun mungkin gara-gara maksiat cuma sebentar. Mungkin kalau berkehendak ingin bakar. Sama dia makan riba, tapi kok mungkin diazab? Mungkin gara-gara makan riba sekali. Mungkin. Kenapa tidak mungkin? Semua dosa tahta masyiatillah. Bisa Allah azab, bisa Allah tidak azab. Kalau pas Allah azab, Allah tidak ampuni kamu, coba kau disiksa berapa tahun kau enggak tahu. Enggak tahu. Waliyadzubillah. Makanya ada nasihat dari guru kita, maksudnya terutama orang yang tidak menikah atau belum menikah, jangan sampai dia tidak menikah kemudian dia melihat yang haram gara-gara pandangan haramnya dia masuk neraka, mending dia nikah. Dia nikah sehingga dia menyalurkan hasratnya pada yang halal. Kemudian kita lanjutkan, Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bawa kebenaran ditafsirkan, ada yang menafsirkan itu Muhammad dan membenarkannya. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa dan itu yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Walladzi jaa'a bisidq, dan orang yang membawa kebenaran maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat maksudnya Jibril alaihissalam. Wa saddaqa bihi maksudnya Muhammad. Jibril datang kebenaran, Muhammad membenarkan. Ini salah satu tafsiran. Jadi walladzi jaa'a bisidq, yang membawa kebenaran Jibril. Wa saddaqa bihi, yang membenarkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Ibnu Abbas ya. Walladzi jaa'a bisidq maksudnya orang yang mendatangkan bahwa la ilaha illallah, wa saddaqa bihi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan la ilaha illallah. Ada yang mengatakan walladzi jaa'a bis-sidq, yang membawa kebenaran maksudnya Rasulullah, wa saddaqa bi ai kaum mukminun, orang beriman yang membenarkan. Intinya ini beberapa tafsiran. Kemudian Allah mengatakan ulaika humul muttaqun, yaitu mereka orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ini setelah Allah menyebutkan tentang para pendusta yang mendustakan kebenaran. Setelah itu Allah menyebutkan orang-orang yang berlawanan dengan mereka, yaitu yang membenarkan kebenaran. Kalau yang mendustakan kebenaran tempatnya neraka, jahanam, kekal abadi. Sebaliknya, yang membenarkan kebenaran maka mereka di surga. Ini metode Al-Quran. Menyebut orang beriman, menyebut orang kafir. Menyebut surga, menyebut neraka. Menyebut pendusta, kemudian menyebut dengan yang membenarkan. Ya.
Walladzi jaa'a bis-sidq, ada yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dibenarkan oleh kaum mukminin, maka Allah berkata, ulaika humul muttaqun. Itu kaum mukminin. Ya, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ada yang mengatakan bahwasanya sidq adalah umum, yaitu kebenaran. Kebenaran apapun kalau datang dibenarkan. Tentang kebenaran, tentang balasannya di akhirat dibenarkan. Sehingga ulaika humul muttaqun itu umum, mencakup para nabi, mencakup kaum mukminin, semua yang membenarkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk dalam ayat ini. Ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ini pujian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya di akhirat? Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, dzalika jazaa'ul muhsinin. Maka bagi mereka apa yang mereka sukai di sisi Rabb mereka. Dzalika jazaa'ul muhsinin, ini balasan bagi orang yang berbuat ihsan. Balasannya kalau mereka membenarkan kebenaran, dan ini dalil bahwasanya di antara amal yang agung adalah amalan hati, yaitu membenarkan berita dari Allah dan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pembenaran yang mantap tanpa keraguan. Walladzi jaa'a bis-sidq wa saddaqa bihi, dan membenarkan kebenaran tersebut. Dia membenarkan Rasulullah, membenarkan Al-Qur'an, dia membenarkan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan ini butuh belajar, butuh iman. Ya, karena membenarkan bertingkat-tingkat. Semakin dia kuat membenarkan berita dari Allah, berita dari Rasulullah SAW, maka dia memiliki amal hati yang luar biasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka, yaitu mereka dapatkan pahala di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah siapkan pahala tersebut. Dan perkataan inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, menunjukkan spesialnya pahala tersebut, karena pahala tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan buat mereka. Dan apa yang mereka minta dikabulkan. Seperti dalam ayat yang lain, ya. Falakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Di surga apa yang kalian hasratkan, dan di surga apa yang kalian akui. Mata daun maksudnya apa yang kalian akui. Jadi apa yang dihasratkan kemudian akan hadir di depan mata. Apa yang kalian akui kemudian akan jadi milik kalian juga. Kalau di dunia banyak orang ngaku-ngaku, ya. Ngaku begini, ngaku begitu, saya punya ini, saya punya, ternyata enggak benar. Ya. Ternyata tidak benar. Tapi kalau di surga seorang ngaku-ngaku, saya punya ini, jadi. Ngaku-ngaku apa saja, silakan ngaku apa aja. Kalau di dunia kan ngaku-ngaku belum tentu punya. Tapi kalau di surga ngaku apa saja pasti dikabulkan. Dalam hadis penghuni surga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata kepadanya, tamanni atau tamanna. Tamanna, silakan engkau berangan-angan. Kemudian dia pun berangan-angan, pengin punya ini, pengin punya itu. Wala yazalu yatamanna, dia terus berangan hatta tanqati' ya yaitu umniyatuhu. Dia berangan-angan sampai seluruh angan-angannya habis. Sudah enggak mampu lagi berhayal. Kau pengin apa coba? Kalau antum dibilang, pengin apa coba angan-angan? Pengin ini, terus sampai dia enggak mampu lagi. Setelah berkata, laka dzalik wa asyratu amsalihi ma'ahu. Apa yang kau angan-angankan semua itu akan kau dapatkan, dan 10 kali lipatnya. Di surga di luar nalar ya, di luar nalar. Kenikmatan di luar nalar ya. Selain itu, selain apa yang diangan-angankan, namanya orang anak-angan itu biasanya apa yang pernah dia lihat, yang pernah dia tahu, itu yang diangan-angankan. Ternyata Allah siapkan lagi di luar angan-angannya. Seperti dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah didengar oleh telinga mereka,
dan tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Jadi ada kenikmatan spesial yang kita nggak bisa, yang seorang penghuni surga tidak bisa bayangkan. Seandainya antum sekarang masuk surga, antum pasti apa? Pengin mobil ini, pengin mobil yang antum pernah lihat. Antum tidak bisa meminta sesuatu yang tidak pernah antum lihat karena tidak bisa berangan-angan. Apa yang kita berangan-angan itu sejenis apa yang pernah kita lihat. Ternyata setelah itu ada lagi nikmat lain yang Allah siapkan yang tidak pernah kita terbetik dalam benak kita sama sekali. Tidak pernah terbetik oleh para penghuni surga sama sekali. Dan kita di dunia, kita lihat yang semisal ini. Mungkin kalau kita kembali ke nenek moyang dahulu 1000 tahun lalu atau 500 tahun lalu, mereka tidak terbayangkan ada namanya HP. Bahwasanya HP tersebut bisa video call. Nggak terbayang benak mereka karena mereka nggak pernah tahu, nggak terbetik akan ada seperti itu. Padahal kenikmatan luar biasa. Ini namanya kenikmatan lain jenis, kenikmatan lain jenis. Mereka tidak berpikir akan naik suatu mobil yang mewah, ada AC-nya, kemudian jalan, masya Allah. Tidak terbayang karena mereka tidak pernah lihat kenikmatan seperti itu. Kalau kita bicara misalnya 2000 tahun lalu, 3000 tahun belum ada mobil misalnya. Kita bicara 3000 tahun lalu orang tak bayang ternyata ada pesawat, nggak kebayang. Kalau disuruh minta apa dia pasti minta yang sejenisnya. Paling dia minta istana kan ada zaman dahulu. Ya seperti itu. Ya minta apa kayak yang sejenis yang dia lihat. Ternyata banyak kenikmatan kemudian yang muncul yang tidak sejenis. Ya kira-kira demikian. Kalau di surga demikian, seorang masuk surga dia minta apa yang diinginkan, kenikmatan yang pernah dia lihat, mungkin dia lebih mewahkan lagi, tapi ternyata ada kenikmatan-kenikmatan yang di luar nalar dia yang tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia dengar, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati. Kita aja yang sejenis aja, ya. Banyak kenikmatan sejenis di dunia ini yang kita tidak duga ternyata enak sekali. Saya sering contohkan seperti durian. Saya dulu suka makan durian ya. Makan durian. Terus akhirnya ada dikenalkan durian Malaysia, musangking. Wah, ternyata sudah makan musangking durian, kok ada durian enak seperti ini gitu. Sebelum pernah terbayang bahwasanya ada durian saya enak apa? Saya enak ini. Itu contoh nikmat sejenis. Pikiran saya durian cuma gitu-gitu, ternyata ada yang enak. Akhirnya sekarang kalau ketemu durian kurang selera. Kemudian muncul lagi namanya blackthorn, lebih enak lagi. Ya Allah, musangking. Kalau maksudnya contoh ini kenikmatan sejenis ada yang kita tahu ternyata akhirnya membuat kita lupa kenikmatan yang sebelumnya. Diberi kenikmatan baru, kenikmatan lama jadi sudah tidak rasa lagi. Benar atau tidak? Sejenis ya. Seperti misalnya dulu kalau kita belum tahu nasi mandi paling enak, kita makan nasi apa ya, nasi kebuli enak. Begitu sampai di Madinah ada nasi kambing bakar di atas batu, luar biasa. Saya kalau makan sana saya bilang ini salah satu keajaiban dunia. Saking enaknya. Kalau makan yang lain sudah kurang. Ini kenikmatan sejenis. Kenikmatan sejenis. Jadi pengen umroh terus ini. Dulu kita makan namanya dessert paling enak namanya kunafa. Ibu mungkin pernah umrah tahu makan. Enak, luar biasa enak. Ini kayaknya enak, kue paling enak. Tahu-tahu kemudian ada produk baru namanya bilaban di Mekah. Enak sekali. Wah, kunafa udah enggak pakai, kalah. Ada kenikmatan baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tapi kenikmatan sejenis, paham? Sama-sama dessert. Luar biasa enak sekali. Baru makan 2 kali makan, 3 kali umrah makan, sekarang udah ditutup tokonya. Ternyata ada yang makan keracunan. Alhamdulillah saya tidak termasuk yang keracunan. Lagi diinvestigasi, mudah-mudahan bisa balik lagi ya. Tapi maksudnya ini contoh, ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dirasakan apa? Sebelumnya, tapi sejenis. Sejenis ya. Orang-orang dahulu, zaman dahulu, sekaya apapun, raja-raja dulu, mereka nggak ada AC. Mereka kalau kepanasan pasti mungkin ada yang kipas-kipasin. Mungkin yang kipasin cewek-cewek, oke lah cewek-cewek, tapi kan lebih enak AC. Bicara anginnya ya. Mereka tidak bayangkan ternyata di kemudian hari ada AC, bisa diatur derajatnya, kalau dingin diturunkan, luar biasa.
Tapi itu kenikmatan sejenis. Kenikmatan apa? Sejenis. Nah, di surga Allah siapkan kenikmatan yang tidak sejenis. Kenikmatan yang tidak sejenis ya. Makanya di antara kenikmatan tidak sejenis yang Allah sebutkan adalah memandang wajah Allah. Makanya Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan di dunia, mereka akan dapatkan husna itu surga wa ziyadah. Ziyadah tafsiran yaitu tambahan, itu nikmat tambahan itu melihat wajah Allah. Kenapa disebut dengan tambahan? Sebagian ulama karena nikmat bukan nikmat sejenis yang pernah mereka tahu di dunia. Jadi di sini Allah mengatakan lahum ma yasha'una inda rabbihim, bagi mereka apa yang mereka inginkan di sisi Rabb mereka di surga. Firman Allah inda rabbihim menunjukkan spesial, nikmat yang spesial. Timbul pertanyaan, Ustaz, kalau benar semua orang ingin apa saja dikabulkan, boleh enggak dia ketika di surga pingin surganya sama dengan surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena semua minta dikasih, ya enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Ya enggak boleh lah. Rasulullah punya tempat yang tidak boleh disamain oleh siapapun. Apa doa dengar azan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilah wal fadilah, ya, al wasilah wal fadilah, ya. Disebutkan di antaranya itu suatu tempat kedudukan yang hanya boleh untuk satu orang. Wa arju an akuna huwa, dan aku berharap akulah orangnya, ya. Tempat yang paling tinggi yang tidak ada yang bisa menempatinya kecuali siapa? Rasulullah. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Maka para ulama menjawab, ya, beberapa jawaban. Jawaban pertama, kita tahu penghuni surga berlevel-level enggak? Berlevel-level. Orang yang sholat malamnya tiap hari misalnya dia tiap hari sholat 2 jam. Sama orang sholat malamnya cuma 15 menit. Surganya beda enggak? Beda. Terus yang 15 menit bilang, ya Allah saya pengen seperti dia. Enak kali kok di dunia cuma sholat 15 menit, sekarang mau sama dengan saya. Ya, enggak adil. Makanya Allah Maha Adil, walikullin darajatun mimma amilu. Setiap orang tergantung apa? Amalannya. 2 orang sama-sama berbakti, tapi satu berbaktinya masih perhitungan, satunya jor-joran. Kalau sama orang tua dia jor-joran, tidak peduli. Tentu surganya beda atau sama? Beda jelas. Kemudian ketika mau surga, ya Allah saya ingin seperti dia. Enak kali kau dulu pelit sama orang tua, sekarang mau sama dengan dia, tentu harus beda. Harus beda. Nah, bagaimana? Padahal Allah berkata apa yang dia minta dikasih. Sebagaimana jawabannya? Jawaban pertama, bahwasanya kondisi di surga tidak seperti kondisi di dunia. Seorang kalau sudah masuk surga dengan levelnya, dia sudah nyaman dan dia tidak punya hasad sama sekali. Allah cabut hasad dari dadanya. Makanya Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus, dan Firdaus ini maksudnya bukan surga tertinggi, yaitu surga secara umum. Karena Firdaus terkadang maknanya surga tertinggi, terkadang maknanya surga. Nuzula, Allah berikan hidangan kepada mereka, kemudian kata Allah khalidina fiha, mereka berada kekal dalam surga, la yabghuna anha hiwala, mereka tidak mau pindah. Sehingga mereka dalam setiap level sudah nyaman. Sudahnya nyaman, mereka tidak mau pindah. Makanya apakah penghuni surga bisa saling kunjungan? Tentu bisa, ya. Misalnya seorang saudaranya di surga tinggi, dia surga bawah. Main gimana? Ya, urusan Allah lah. Ketemu di mana? Yang jelas tidak ketemu di Starbucks. Apalagi Kentucky, enggak. Produk Yahudi apalagi. Nah, jadi enggak. Ada yang mengatakan, tidak ada hadisnya secara spesifik, ada yang mengatakan kalau ada kunjungan maka yang di atas turun ke bawah. Tengok di bawah. Kalau bawah naik ke atas agak repot. Ternyata bidadarinya beda ya. Repot. Tapi ini berlevel-level. Intinya mereka akan ketemuan, caranya terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsiran pertama tidak ada hasad. Yang kedua,
Bukankah keinginan yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia tidak kepingin ya sudah. Di antara hal yang menunjukkan hal ini, Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah seorang kalau di surga ingin punya anak akan dikasih anak?" Kata Rasulullah SAW, "Innal mu'min idza ishtaha waladan." Sungguhnya seorang mukmin kalau ingin punya anak, maka kalau perempuan hamilnya besarnya dalam sekejap, satu waktu. Surut, jadi bukan merangkak dulu ingusan, enggak, langsung cepat. Tapi kata Nabi dengan lafal idza ishtaha waladan, kalau dia pingin punya anak. Tapi belum tentu dia pingin punya anak kalau sampai di sana. Tapi kalau dia pingin, Allah kasih. Ya. Seperti orang kata sama saya, "Ustaz, kalau kita di surga mau main bola, bisa nggak?" Bisa aja. Tapi belum tentu kalau di sana kok pingin main bola lagi. Nggak sempat main bola. Banyak permainan di sana ya. Sehingga tidak sempat main apa? Bola ya. Tapi kalau kok pingin mungkin ya. Di antara juga seperti para ulama membahas hadis, "Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah." Siapa yang minum khamar di dunia, dia tidak bakalan minum di akhirat. Sampai kata semua ulama, seandainya dia pun masuk surga, dia tidak berhasrat minum khamar karena dia pernah minum khamar di dunia. Allah akan kasih dia minuman jenis lain. Dia tidak tertarik karena itu salah satu hukuman bagi dia karena dia di dunia pernah minum khamar. Ini pendapat tapi belum tentu benar. Maksudnya ini pendapat sebagian apa? Ulama. Maksudnya di antara tafsiran benar seorang minta apa saja akan dikabulkan, tapi dia tidak minta yang lebih daripada yang seharusnya. Misalnya minta punya kedudukan seperti Abu Bakar, surganya sama, kedudukannya seperti Nabi, tentu tidak karena level amal berbeda. Dia tidak terpikir untuk seperti itu, ya. Jadi meskipun ingin apa saja bisa, tetapi tidak sampai melampaui batas. Ya, nanti dia bilang pengin surganya seperti Rasulullah, bahkan pergi surga lebih tinggi dari surganya Nabi, kan ini berlebihan. Itu tidak akan terjadi. Kata Allah, "Dzalika jazaa'ul muhsinin." Itu adalah balasan bagi orang-orang berbuat ihsan. Ihsan dengan dua tafsiran. Pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah. Kedua, ihsan kepada sesama kaum mukminin. Ihsan terkait dengan Allah maksudnya seperti sabda Nabi ketika Jibril bertanya, "Fa akhbirni 'anil ihsan." Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Anta budallaha ka'annaka tarahu." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat. Ini ihsan. Ihsan ketika kita beribadah, setiap beribadah kita merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini dia akan ikhlas. Karena dia merasa Allah selalu mengawasi. Ketika dia sibuk dengan pengawasan Allah, dengan penilaian Allah, dia tidak peduli dengan penulian netizen. Dia tidak peduli dengan penilaian apa? Netizen. Orang yang ihsan dia pasti ikhlas. Karena dia pedulikan bagaimana penilaian Allah terhadap saya. Saya begini benar atau enggak? Dia tahu yang tahu Allah. Kalau netizen kita bisa bohongin. Kita bisa bersandiwara, bisa kalau netizen. Kalau Allah kita enggak bisa. Maka kalau seorang fokus merasa senantiasa dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah, dia akan ikhlas karena hatinya akan fokus terkait dengan penilaian Allah. Dan akhirnya ini berdampak pada kesehariannya, kepada aktivitasnya karena dia ikhlas. Dia tidak cepat marah, dia tidak cepat mutung, dia tidak malas dan macam-macam ya. Karena dia tahu yang nilai adalah siapa? Allah. Ini ihsan pertama. Ihsan kedua, berbuat ihsan kepada orang lain. Dengan berbagai macam kebaikan, memberi sedekah, mengorbankan sebagian harta buat sesama muslim, di antaranya memaafkan orang berbuat zalim kepada kita. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Kata Allah, bersegeralah menuju surga, menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang bertakwa. Kemudian kata Allah, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra", yang bersenantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit, selalu berinfak. Wal kadhiminal ghaidh, yang meredam amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsin, Allah mencintai orang-orang ihsan. Orang tiga orang ini, pelaku tiga amal ini disebut orang muhsin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia senantiasa berinfak, maka dia berbuat baik sama orang lain. Dia bisa marah, dia redam amarahnya, maka dia berbuat baik sama orang lain. Dia mau
pembalas tapi dia memaafkan, berlapang dada, ini telah berbuat baik kepada orang lain. Maka ini disebut orang-orang yang ihsan. Maka seorang menggabungkan keduanya, ihsan ketika beribadah dan berbuat ihsan kepada orang lain dengan berbagai macam kebaikan, dengan tutur kata yang baik, dengan memaafkan, dengan mengajari kebaikan, ya, dengan menghargai dia, ya, dengan berbagai kebaikan yang bisa kita lakukan kepada siapapun, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada pekerja, kepada kawan, ya, kepada siapapun yang kita bisa berbuat baik, kita berbuat baik. Makanya As-Sa'di berkata bahwasanya dua landasan kebahagiaan, pertama al-ikhlas, ikhlas kepada Allah ketika beribadah, yang kedua berbuat baik kepada orang lain, dan itu dikumpulkan dengan ihsan. Siapa yang ikhlas dalam ibadahnya dan suka membantu orang lain, dia orang paling bahagia. Dia orang paling bahagia apapun kondisinya, apapun kelingkungannya, dia pasti orang yang bahagia. Kata Allah, dzalika jazaa'ul muhsinin, dan itu adalah orang yang berbuat ihsan. Balasan orang berbuat ihsan. Ya. Terutama para sahabat yang kemudian mereka banyak berkorban. Di zaman Nabi SAW, mereka harus berhijrah, meninggalkan harta mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan kerabat mereka, harus ribut dengan kerabat, harus terkadang suami harus pisah dengan istrinya, harus bermusuhan dengan orang tuanya, ya. Kemudian harus berjuang, dan mereka adalah orang yang muhsinin, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, makanya di sini kata Syekh Sa'di, dzalika jazaa'ul muhsinin, balasan bagi orang berbuat ihsan, yaitu alladzina ya'budunallaha ka'annahum yarawnahu, yaitu orang beribadah kepada Allah seakan-akan mereka melihat Allah. Fa illam yakunu yarawnahu fa innahu yarahum. Ya, kalau mereka tidak bisa melihat Allah, mereka yakin Allah melihat mereka. Dan al-muhsinin ila ibadillah, dan yang berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Kita kalau berbuat baik sama orang apapun, berarti kita sedang berbuat apa? Ihsan. Dan kita yakin Allah melihat apa yang kita lakukan. Setelah itu Allah berfirman, liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun. Agar Allah menggugurkan dari mereka amal terburuk yang mereka lakukan, dan Allah balas kebaikan mereka dengan amal terbaik yang mereka lakukan. Di sini di antara faedah dari walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, ya, yaitu membenarkan berita dari Allah, membenarkan berita dari Rasulullah SAW, membenarkan menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah SAW, ya. Yaitu Allah akan menggugurkan dosa-dosa. Itu siapa yang beramal saleh, maka dosa-dosanya akan digugurkan. Di sini ada dua tafsiran. Allah berkata, liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu, agar Allah menggugurkan amal terburuk yang mereka lakukan. Di sini aswa dengan isim tafdhil. Ada yang menafsirkan dengan amal terburuk yang mereka lakukan, di antaranya syirik, di antaranya kekufuran. Kalau mereka sudah masuk Islam, mereka benarkan Rasulullah, mereka masuk Islam, maka kesyirikan, kufuran yang mereka lakukan, karena itu amal terburuk, akan diampuni oleh Allah. Dan jika yang terburuk aja diampuni, apalagi yang biasa-biasa saja. Ini tafsiran pertama, aswa diartikan dengan isim tafdhil. Tafsiran kedua yang dipilih oleh Syekh Sa'di, aswa ini bukan maknanya isim tafdhil, laisa ala babihi, maksudnya su. Apalagi dalam sebagian qiraah ada yang baca liyukaffirallahu anhum aswa alladzi amilu. Maksudnya agar Allah menghapuskan dosa-dosa mereka, umum dosa-dosa mereka. Oleh karena Syekh Sa'di mengatakan dia mengatakan amal terbagi tiga. Saya bacakan. Amalul insan lahu thalathu halat. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, amal manusia tiga kondisi. Imma aswa, terburuk. Yang kedua au ahsan, yang terbaik. Yang ketiga la aswa wa la ahsan, tidak terbaik, tidak terburuk. Wal qismul akhir qismul mubahat. Wa ma la yata'allaqu bihi thawaban wal iqab. Adapun yang ketiga tidak terburuk dan tidak terbaik, maksudnya perkara-perkara mubah yang tidak ada kaitannya dengan dosa maupun pahala. Wal aswa, adapun yang terburuk, al ma'asi kulluha, yaitu seluruh maksiat disebut dengan terburuk. Wal ahsan, dan amal terbaik maksudnya taat kulluha, seluruh ketaatan.
Jadi dia tidak membagi maksiat ada dua, terburuk dengan yang buruk, enggak. Yang dimaksud terburuk semua amal maksiat. Itu disebut terburuk. Terburuk dari amal seorang hamba. Yang disebut al-ahsan, terbaik, bukan ada ketaatan yang terbaik dan baik. Semua ketaatan adalah amal hamba yang terbaik. Jadi amal hamba cuma 3 kata beliau. Terburuk, terbaik, terburuk, yang enggak terburuk dan terbaik. Yang terbaik apa? Ketaatan seluruhnya. Yang terburuk semua maksiat, itu terburuk dari amalnya. Yang tidak terburuk, tidak terbaik maksudnya perkara yang mubah. Ini pendapat. Jadi ada 2 pendapat yang ahli tafsir. Maksudnya yang terburuk yaitu yang buruk-buruk semuanya. Tanpa derajat terburuk maupun buruk. Semua sama disebut dengan terburuk. Semua maksiat disebut amal terburuk. Semua kebaikan disebut amal terbaik. Adapun mendapat sebagian ahli tafsir enggak. Aswa maksudnya dosa itu ada yang terburuk, ada yang buruk. Sehingga kalau dia melakukan amal saleh membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam misalnya, maka akan diampuni dosa terburuknya dan konsekuensinya yang buruk-buruk juga akan diampuni. Khilaf tidak terlalu jika dimaknakan demikian tidak terlalu signifikan perbedaannya. Kemudian wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladzi kanu ya'malun, dan akan Allah balas mereka dengan amal terbaik yang mereka lakukan. Amal terbaik yang mereka lakukan. Ya Allah akan berikan balasan yang terbaik atas ketaatan yang mereka lakukan. Setelah itu Allah berfirman, maka itulah kenapa mereka mau surga, karena dosa mereka diampuni dan kebaikan mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masuk surga. Dan masuk surga itu karena 2 hal itu, diampuni dan diberi balasan. Makanya ketika penghuni surga mau surga, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Kata penghuni surga ketika mau surga, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Inna rabbana, sungguhnya Rabb kami, la ghafur, maha mengampun. Syakur, maha membalas. Balas kebaikan dengan berlebihan. Jadi dosa-dosa diampuni, maka selamat dari neraka. Syakur, maha membalas dengan yang terbaik, maka masuk surga. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada kesedihan, tidak khawatir akan dihukum karena ketika orang masuk surga tahu dosanya banyak. Dia tidak perlu khawatir karena Tuhan Maha Pengampun. Dan dia bilang, apakah saya lantas layak mendapatkan surga? Jangan khawatir karena Allah Syakur. Amal sedikit dibalas dengan yang banyak. Maka Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an wa la antalqa akhabi yujin talik. Jangan remehkan amal kebajikan sedikit pun meskipun hanya sekedar tersenyum ketika ketemu saudara. Balasannya berlipat ganda. Bukan kalau kita tersenyum di dunia kemudian balasan cuma disenyumin bidadari, enggak. Enggak gitu. Berlipat ganda. Kalau cuma gitu enggak, cuma disenyumin doang, senyum balas senyum, enggak. Balasannya berlipat ganda. Karena Allah Subhanahu wa taala Syakur, maha membalas, maha bersyukur, maksudnya membalas amal sedikit dengan balasan yang banyak, berlipat ganda. Ayat berikutnya ayat 36, Allah berfirman, alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Bukankah Allah yang cukup untuk melindungi hambanya? Wa yukhawifunaka billadzina min duni. Sementara mereka menakut-nakuti engkau dengan sembahan-sembahan selain Allah. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa beri petunjuk baginya. Ayat selanjutnya, wa may yahdillahu fama lahu min mudhil. Dan siapa yang diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkannya. Alaihissallahu bi'azizin zintiqam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Dia punya kemampuan untuk bisa membalas, yaitu mengadab. Taib, di sini Allah berkata, alaihissallahu bikafin abda. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Ya, seperti fasayakfikahumullah. Ya, Allah akan menolong engkau dari mereka. Ya. Seperti ketika kisah tentang seorang pemuda yang kemudian dia menyembuhkan penyakit, yang buta bisa melihat, sampai akhirnya raja marah, maka raja kirim orang untuk bunuh dia. Ya. Setiap raja kirim orang untuk bunuh dia, dia mengatakan, Allahumma kfini, Allahumma kfini, Allahumma kfinihim bima syi'at. Ya Allah cukupkan aku, lindungi aku
dari mereka dengan yang kau kehendaki. Ya, Allah makfinihim bima syi'it. Jadi kafin, yaitu kafini. Ya Allah, jadilah engkau mencukupiku, yaitu melindungiku dengan cara yang kau kehendaki. Akhirnya ketika mereka ajak dia di atas gunung, mereka jatuh. Ketika mereka ajak mereka ingin buang dia di lautan, mereka yang tenggelam, ya. Sampai akhirnya dia meninggal ketika dipanah dengan pemanahnya berkata Bismillahirrabbilgulam. Kisah yang masyhur dalam kisah Ashabul Ukhdud. Di antara doanya dia berkata Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan cara yang kau kehendaki. Allah berfirman, "Alaihissallahu bikafin abda." Bukankah Allah pelindungmu yang itu mencukupimu? Meskipun mereka nakut-nakuti engkau dengan sembahan-sembahan mereka. Kebiasaan orang ahli batil nakut-nakutin dari dulu. Seperti di zaman Nabi Hud, ya, mereka kaum Ad berkata, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Tidaklah kami berkata kecuali taraka ba'du alihatina bisu. Yaitu wahai Hud, engkau ini agak enggak beres karena kau telah kualat, telah terkena keburukan dari sembahan-sembahan kami. Yaitu karena kau menentang berhala-berhala, kau sekarang enggak beres, kau telah terkena penyakit. Qala inni usyhidullah, maka Nabi Hud bantah. Wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni. Aku menjadikan Allah sebagai saksi. Ya. Dan saksikanlah aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah. Fakiduni jami'an tsumma la tunzirun. Kalian silakan buat makar kepada aku, berkumpul kalian semua, sembahan-sembahan kalian, panggil semua penjahat-penjahat, bikin makar kepadaku seluruhnya. Fakiduni jami'an, seluruhnya. Tsumma la tunzirun, jangan tunda-tunda, sekarang juga bikin celaka buat saya. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Sungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Tidak ada satu binatang melata, tidak satu makhluk hidup pun kecuali Allah pegang ubun-ubunnya, Allah yang atur. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sungguhnya Allah, Rabbku di atas jalan yang lurus. Dia tidak peduli. Jadi Nabi Hud sudah ditakut-takuti. Oh, kau ini kayaknya kualat ini. Gara-gara mencela-cela Tuhan kami. Kualat. Nabi pun digitukan, Muhammad, kau celaka gara-gara mencela-cela siapa? Berhala-berhala kami. Ini kan berhala-berhala lambang dari orang-orang soleh. Kenapa kau cela? Ya. Kau akan kualat, ya. Celaka, ya. Dan seperti itu, ya. Sejak dahulu mereka menakut-nakuti. Maka Allah mengatakan, "Alaihissallahu bikafin abda." Bukankah Allah yang melindungi hambanya? Di sini dalam sebagian qiraat ada yang baca bikafin ibadahu, yang melindungi hamba-hambanya, yaitu hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwasanya semakin seorang kuat ibadahnya, semakin dilindungi oleh Allah, semakin dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin orang kuat beribadah kepada Allah, semakin kuat bertawakalnya kepada Allah, maka dia semakin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak perlu takut. Kita ibadah, tentu kita menjalani ikhtiar, kita cari nafkah, tapi kuatkan ibadah, ya. Kuatkan apa? Ibadah. Makanya Rasulullah berkata, "Lau annakum tatawakkaluna Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thair." Kalau kalian bertawakal dengan tawakal yang benar, Allah kasih mudah rezeki sebagaimana Allah berizki pada burung. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, usaha yang sedikit dengan tawakal yang tinggi hasilnya maksimal. Usaha tetap harus ada, tapi dengan tawakal yang tinggi hasilnya apa? Maksimal. Jadi kita kurang ibadah, kurang tawakal, ya. Dalam hadis, "Ya bani Adam, ya, wahai anak Adam, salatlah di awal hari 4 rakaat, akfika, maka aku akan mencukupkan engkau di akhir apa? Fi akhirin nahar." Siapa yang di pagi hari beribadah yang mengatakan 4 rakaat maksudnya 2 qobliyah subuh dan subuh, ada yang mengatakan 4 rakaat duha. Maka Allah akan cukupkan dia di akhir hari. Maksudnya kita harus yakin kalau kita beribadah dengan ibadah yang benar, tawakal yang benar, ikhlas kepada Allah, urusan kita akan diurusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa huwa yatawalla shalihin." Allah yang mengurusi orang-orang yang saleh. Wallahu waliyul muttaqin. Allah pengurus orang-orang yang bertakwa. Jadi diurusin. Diurusin. Yang penting bertakwa, yang penting salihin. Ya. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Ya. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil hadits fatir samawati anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Anta pengurusku dunia akhirat. Tawaffani musliman. Wafakan aku dalam kondisi Islam. Jadi semakin bertakwa, semakin ikhlas, semakin ibadah, kuat ibadah karena Allah sifati dengan abdahu. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang akan senantiasa mencukupi? Di sini kafin pakai
isim fa'il, yaitu senantiasa mencukupi siapa? Abdahu, hambanya yang senantiasa beribadah kepada Allah. Saya pernah ketemu orang, dia meninggalkan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa mendatangkan uang banyak, tapi dia ingin nuntut ilmu. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, orang kafir aja Allah urusin, masa saya gara-gara nuntut ilmu tidak diurusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia percaya diri. Biasanya kan mau ibadah. Yang urusin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita kuat ibadah, maka semakin sejauh itu kita akan diurusin oleh Allah. Semakin kita bertawakal kepada Allah, maka semakin diurusin oleh Allah. Tentu dengan ikhtiar, bukan tanpa ikhtiar. Tentu dengan ujian bermacam-macam. Ada ujiannya, bukan enggak ada ujian. Para sahabat ketika berhijrah, mereka diuji atau tidak? Diuji. Tapi ujungnya semuanya indah. Mereka diuji. Wa yukhawifunaka billadzina min, mereka nakut-nakuti engkau dengan sembahan selain Allah. Kemudian kata Allah, "May yudlilillahu fama lahu min had." Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa kasih petunjuk. Kalau sudah sesat, enggak bisa ada yang kasih petunjuk. Abu Talib disesatkan oleh Allah. Siapa yang bisa petunjuk? Enggak ada yang. Nabi aja enggak bisa dakwai Abu Talib. Tidak beriman sampai mati. Ya. Orang munafik, semua sebab hidayah sudah ada di depan mata. Mereka sholat sama Nabi, mereka dengar ceramah Nabi, tetap aja mati dalam kondisi apa? Munafik. Ya. Nabi Lut, istrinya, Nabi Nuh, istrinya sama Nabi Nuh berapa tahun? Mungkin ratusan tahun sama Nabi Nuh. Istrinya tidur bareng, kemudian lihat keseharian Nabi Nuh. Nabi Nuh pasti ceramah, enggak mungkin istrinya enggak diceramain. Pasti diceramain. Tetap aja tidak dapat apa? Hidayah. Nabi Lut tinggal sama istrinya. Sampai terakhir ketika azab masih sama-sama Nabi Lut. Cuma dia bilang, jangan kau tengok ke belakang kalau kau mau selamat. Tapi istrinya nengok-nengok ke belakang. Karena istrinya dari kampung situ. Akamsi, anak kampung situ. Nabi Lut pendatang. Jadi ketika kaumnya diazab, dia nengok. Akhirnya dia, maksudnya sampai akhir hayat dia masih serumah sama Nabi Lut, sampai subuh malam masih tidur sama Nabi Lut. Masih bareng maksudnya. Ya, tapi hidayah bukan di tangan Nabi Lut, bukan di tangan Nabi Nuh, bukan di tangan Nabi Ibrahim tidak bisa hidayah kepada bapaknya, bukan di tangan Nabi Muhammad bisa berhidayah kepada pamannya, enggak. Innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Kita cuma bisa berusaha. Ya, ada orang istri suaminya kacau, dia doa sampai mati suaminya enggak dapat hidayah gitu ya mungkin aja. Bukan berarti kau enggak soleha, bukan. Tapi hidayah di tangan siapa? Allah. Seorang ustadz mungkin doa supaya istrinya soleha, enggak soleha sampai mati pun ya, bukan berarti ustadznya enggak soleh. Ini memang hidayah di tangan siapa? Allah. Apa Nabi Muhammad kurang solehnya sallallahu alaihi wasallam? Pamannya sendiri tidak bisa dapat hidayah. Wa may yahdillahu fama lahu min mudhil. Sebaliknya, siapa yang Allah kasih hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Sekarang ada syekh adik kelas saya terkenal namanya Abdullah Swaidi dari Swedia. Bayang tinggal di Swedia penuh dengan orang kafir. Bukan orang kafir, ateis. Entah bapak ibunya ateis atau pokoknya di tengah-tengah orang kafir, tahu-tahu Allah cabut dia, orang bule. Entah gimana caranya akhirnya dia sekolah di Madinah jadi doktor. Sekarang punya buku tentang bantahan terhadap ateis. Sekarang ceramah-ceramah bahasa Inggris, oke, bahasa Arab, oke. Siapa yang duga diambil dari lingkungan jutaan kafirin, Allah ambil satu, ceret. Siapa yang bisa nolak? Kalau Allah mau kasih apa? Hidayah. Enggak ada yang bisa. Salman Al-Farisi, contoh. Di tengah-tengah kaum Majusi, bapaknya pun orang top, pembesar Majusi. Sampai dia dibelenggu, sampai akhirnya dia bisa dapat dia sendiri. Cari kebenaran sampai akhirnya jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di luar nalar, tapi kalau Allah kasih kehendak enggak ada yang bisa menghalangi. Enggak ada yang bisa menghalangi. Saya ketemu ada orang, dia bilang, "Saya paling benci dakwah sunnah, paling benci." Termasuk yang dia benci saya ya. Dia benci, dia berusaha, tapi ternyata dia bilang saya seperti sapi ditarik, tahu-tahu saya dapat ini. Sekarang jadi ustaz. Ada satu orang juga donatur luar biasa ya. Dia paling anti sama dakwah sunnah. Kalau ada dakwah dia larang-larang.
Dia larang, ada dakwah dilarang, pokoknya enggak boleh. Sampai akhirnya satu hari saya dengar cerita dapat hidayah, dia jengkel, kemudian dia naik mobil, ada iklan yang sudah dirobek-robek kalau nggak salah kertas, tapi tulisan Radio Roja 5 berapa? 7. Saya saking nggak pernah dengar Radio Roja lagi, saya lupa. 756 apa? AM. Apa sih? Dia coba subhanallah dapat hidayah. Donatur. Sampai saya pernah ngisi pengajian buka puasa 1.500 orang dia yang kasih buka puasa. Hidayah. Dia mau kabur dari hidayah, kalau Allah berkehendak dapat, tetap dapat. Jadi wa may yahdillahu famalahu min mudhil. Siapa yang Allah kasih hidayah tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Alaihissallahu biazizin dzintiqam. Bukanlah Allah adalah aziz yang maha perkasa dan maha untuk membalas. Aziz dari izzun. Dan kalau Allah disebut aziz maka kembali kepada tiga makna. Pertama, izzatul quwwah, yang kedua izzatul qahr wal ghalabah, yang ketiga izzatul imtina'. Izzatul quwwah maksudnya Allah maha perkasa, Allah punya kekuatan. Allah bisa bikin apa sih yang dia kehendaki, namanya izzatul quwwah. Yang kedua, izzatul qahr, yaitu Allah mendominasi. Tidak ada yang bisa keluar dari keinginan Allah. Ya, siapapun yang Allah kehendaki, wa huwal qahiru fawqa ibadi, maka Allah berkuasa dan Allah menjalankan apa yang diinginkan. Tidak ada yang keluar dari keinginan Allah. Yang ketiga, izzatul imtina', yaitu tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, yaitu seperti seorang yang terlindungi. Kalau manusia disebut mani', yaitu tidak ada yang bisa mengganggunya. Tidak ada yang bisa mengoreknya kalau bahasa kita. Allah demikian, makhluknya semua rendah, tidak ada yang bisa mengusiknya. Zintiqam, yaitu Allah mampu untuk membalas. Allah mampu untuk membalas, ya. Kalian nakut-nakuti Nabi Muhammad dengan berhala-berhala yang enggak bisa apa-apa. Kalau Allah balas kalian bahaya, ya. Ya, Allah mampu untuk membalas. Tapi mungkin sampai di sini saja. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Allah ta'ala alam bisawab. Ustadz, ibu saya ingin patungan kurban sapi. Adik saya ingin menambahkan uangnya untuk ibu saya. Ibu 2.500.000, adik 1 juta. Apakah boleh kurban demikian? Kurban sapi minimal maksimal 7 orang. 1 ekor sapi maksimal 7 orang. 8 enggak boleh. Kurang dari itu boleh. Jadi ada 7, 1 orang minimal. Dia mau ambil 2/7 boleh. Dia mau ambil 3/7. Dia 1 sapi sendiri juga boleh. Tapi maksimal cuma berapa orang? 7 orang. Ya kalau ibu karena misalnya 1/7, ternyata 1/7 biayanya 3,5 juta. 1/7 sapi misalnya biayanya 3,5 juta. Nah, ibu punya cuma uang 2,5 juta, terus adik mau kasih tambah 1 juta, jadi berapa? Pas 1/7 sapi. Nah, seperti ini enggak boleh adik dan ibu. Jadi jadi 8 orang, enggak boleh. Jadi salah satunya ibu atau adik. Ya terserah siapa yang mau kasih duit. Ya udah buat mamanya dia tambahan. Jadi yang tetap yang menyembelih atas nama siapa, Mama. Mama mau share pahala kepada siapa terserah. Itu lain cerita. Jadi 1 ekor sapi maksimal berapa orang? 7. Kenapa begitu? Begitulah aturannya. Saya ingin tanya, takdir itu apakah manusia bisa memilih? Contoh, saya ingin usaha atau kuliah, lalu saya pilih usaha. Apakah pilihan saya itu ditulis oleh Allah 50 tahun lalu, atau saat saya milih itu adalah bentuk ikhtiar saya sendiri? Takdir itu semua sudah ditulis. Apapun yang kita pilih, apa yang kita lakukan, semua sudah ditulis. Cuma enggak ada yang tahu tulisannya apa. Paham? Itu namanya takdir. Ibu tolong nonton ceramah tentang beriman kepada takdir. Agar lebih mengerti. Di YouTube banyak ya. Ustadz, ketika kita memiliki tabungan sedikit, bolehkah digunakan untuk umrah dulu? Dalam keberadaan kerjaan serabutan, rumah ngontrak, kendaraan belum punya. Tapi dan untuk 2 bulan setelah umrah sudah disiapkan, mengingat ada kewajiban umrah sekali seumur hidup. Tidak, tentunya kewajiban umrah, jangankan umrah haji, dia ada aturannya. Ya. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila. Yang mampu itu maksudnya adalah
Dia punya biaya untuk dia tinggalkan dan biaya untuk apa? Melaksanakan ibadah haji sampai dia pulang, keluarga sudah ditanggung. Intinya kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi, maka dia silakan apa? Silakan melaksanakan umrah atau haji. Kalau bagi dia kendaraan motor tidak primer, nggak apa-apa dia haji umrah. Tapi kalau bagi dia kendaraan motor adalah primer, hendaknya dia beli motor dulu. Kalau memang kebutuhan primer daripada dia pinjam orang. Ya, tapi kalau dia rasa tidak primer, saya bisa naik Gojek ya boleh, dia boleh. Yang penting kebutuhan primernya terpenuhi. Beda-beda orang. Ada yang bilang enggak, saya enggak bisa, saya harus punya mobil. Kalau enggak punya mobil, saya enggak bisa cari uang. Ya udah beli mobil dulu, jangan umrah. Tapi bilang saya enggak perlu mobil, ya. Saya bisa jalan kaki, saya bisa naik motor, ya udah enggak usah beli mobil, umrah aja. Jadi tergantung kondisi apa seseorang. Maksudnya jangan nekat umrah sementara ada kebutuhan primer yang tidak kita penuhi, enggak boleh. Bolehkah mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 9 saya puasa Daud? Jangankan puasa Daud, puasa setiap hari juga boleh. Disebut dengan para ulama dengan siyamul asyar atau siyamut tisa. Ini disebutkan kebiasaan para salaf, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Boleh, berturut-turut boleh. Dan ini kita tahu puasa yang terbaik puasa Daud, sehari berbuka, sehari berpuasa. Ini kalau dalam ukuran setahun. Tapi kalau puasa yang sesekali berturutan boleh, seperti Ayamul Bid 13, 14, 15. Bukan dalam sebulan 3 hari berturut boleh. Tapi kalau berturut sehari sebulan dulu nggak boleh, karena yang terbaik puasa Daud. Sama seperti puasa Tisa, bagi orang tidak berhaji dia boleh berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau enggak yang semampu dia, mau 7 hari, mau 6 hari terserah. Mau Daud juga boleh. Mau Daud juga boleh. Tapi saya anjurkan kalau bisa jangan Daud, langsung aja 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 9. Kalau bisa enggak wajib. Bolehkah kita berkorban dengan utang dulu karena uangnya adanya baru 2 bulan lagi? Tidak mengapa sih kalau memang dia waktunya bisa bayar. Intinya dia tidak, kan Rasulullah mengatakan korban itu yang punya sa'ah, yang punya kelapangan. Maksudnya dia bisa pastikan bahwasanya 2 bulan lagi duitnya datang. Tapi kalau dia nggak bisa pastikan, mungkin datang, mungkin nggak usah. Tapi kalau yakin 2 bulan lagi datang, kebiasaan saya 2 bulan lagi datang, dan menurut dia ghalabatul dzan, yaitu persangkaan yang kuat. 2 bulan lagi duit saya datang, misalnya akan datang 6 juta, dia boleh beli kambing 3 juta, utang nggak ada masalah. Karena dia yakin setelah 2 bulan akan ada uang berapa? 6 juta. Tapi kalau dia tidak yakin, nggak usah. Nggak harus, kan kita repot-repotin diri. Rasulullah mengatakan yang punya kelapangan. Kalau dahulu masa muda kita suka meninggalkan sholat fardu, apakah sekarang kita harus mengqadha sholat yang sudah kita tinggalkan? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, ada ustadz bilang kita harus sholat qadha dulu, baru sholat wajib setiap waktu. Ini pertama, masalah dosa-dosa lalu yang tidak sholat di qadha atau tidak, khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan harus di qadha. Saya memilih pendapat tidak, yang di qadha itu hanyalah sholat yang ditinggalkan karena uzur. Karena itu nas yang datang seperti itu. Kata Nabi SAW, man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran tidak salat, tidur uzur atau tidak? Uzur. Au nasiyah, atau dia lupa, uzur atau tidak? Uzur. Maka hendaknya dia salat jika dia ingat. Ini menunjukkan qadha itu terkait dengan uzur. Kalau tidak ada uzur tidak perlu qadha. Adapun jumhur mengatakan kalau yang ada uzur aja harus qadha, apalagi yang sengaja. Mereka mengatakan qiyas aula, tapi saya lebih pendapat bahwasanya kalau tidak ada uzur tidak perlu qadha, dia hanya istighfar. Dalilnya bahwasanya tidak harus mengqadha ketika ada seorang datang kepada Nabi, ucapkan salam, kemudian dia salat. Dia salat dulu, salat tahiyatul masjid, kemudian datang kepada Nabi. Kata Nabi, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Kau belum salat. Kau belum apa? Salat. Kemudian dia ulangi lagi salat. Ternyata salah lagi. Kata Rasulullah, "Kau salat, kau belum ulangi." Sampai 3 kali bilang, saya la uhsinu ghairahu. Saya tidak bisa salat lagi, ini yang terbaik. Rasul ajarkan. Berarti salat dia selama ini tidak sah. Tapi Rasulullah tidak suruh dia ulang yang masalah lalu. Rasulullah suruh perbaiki aja yang sekarang. Itu di antara dalil. Kalau enggak salah juga masalah wanita yang tidak salat gara-gara istihadhah. Rasulullah tidak suruh dia untuk mengulangi yang telah dia tinggalkan karena dia enggak tahu. Maksud saya, pendapat yang lebih saya kuatkan, yang saya pilih maksudnya, kalau seorang meninggalkan karena uzur maka dia harus mengqadha.
Kalau dia karena tidak ada uzur, karena malas, maka dia cukup istighfar dan bertaubat dan dia memperbanyak salat-salat sunnah. Taruhlah kita mengambil pendapat bahwasanya jumhur yang sengaja ditinggalkan dulu tidak salat, ini baru sadar umur 60 tahun, 50 tahun enggak salat. Berarti harus mengqadha. Ya berarti kalau dia sadar umur 60, dia sadar taruhlah umur 60, berarti dia mengqadha, dia baru salat umur 60 tahun. Berapa tahun dia qadha? Taruhlah dia balik 15 tahun. Berarti 60 ke 15 berapa? 45 tahun. Ini berat 45 tahun nih. Berarti ada berapa salat yang harus dia qadha? Coba hitung. 65 kan 1 tahun berapa? 365. Ya, 365 kali 45 berapa? Banyak. Coba saya hitung dulu sebentar. Masih saya yang bayangin ya, mau tobat begini waduh, mati aja katanya. 365 kali 45 tahun dia harus qadha. Ya. Ini maksudnya satu salat. Satu salat dia harus qadha 16.425. Duhur. Kalau dibilang harus qadha dulu baru wajib, kapan dia mau salat wajib? 16.425 dia baru duhur doang. Asar lagi, maghrib lagi, isya lagi, subuh lagi. Enggak, selesai qadha udah mati di luar. Jadi enggak benar, karena kalau dia tunda salat yang sekarang wajib, nanti jadi qadha lagi, padahal enggak boleh. Jadi ya berusaha dia selesaikan yang wajib, sisanya dia qadha. Caranya bagaimana? Menurut jumhur di antaranya, misalnya saya punya utang, enggak usah 45 tahun kebanyakan. Saya punya utang 3 tahun. 3 tahun saya nakal, seorang nakal tidak salat 3 tahun. Sekarang sadar. Gimana? Dia salat zuhur, Allahu Akbar, salat zuhur, Assalamualaikum, dia salat zuhur lagi 3 kali. Sampai setahun dia lakukan, maka sudah lunas. Paham? Setiap habis sholat zuhur, sholat 3 kali. Kalau dia punya utang misalnya 10 tahun dia enggak sholat. Mau cicil berapa lama? Mau cicil setahun atau mau cicil 2 tahun? Kalau cicil 2 tahun berarti setiap kali sholat tambah 5, ya enggak? Dan lakukan itu selama 2 tahun. Paham tidak? Aduh, matematikanya enggak beres nih. Tapi intinya pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, bertobat. Perbanyak amal salat sunnah. Ustaz, seorang yang hadir di sini memiliki keyakinan bahwa penghafal Quran adalah orang mulia dan masuk surga. Mohon berikan contoh penghafalan mohon berikan beberapa contoh penghafal Quran yang masuk neraka. Lah ini gimana sih? Datang dalam hadis tentang penghafal Quran yang diazab di alam barzah. Diazab di alam barzah ya. Kalau tidak salah dia tidur kemudian ada orang yang ambil batu hancurin apa? Kepalanya. Kalau tidak salah dia azabnya seperti itu. Maka dikatakan siapa dia wahai Jibril? Kata Jibril, ini adalah orang yang atahullahul Quran fanama bihi bil lail wa lam ya'mal falama anhu bil lail wa lam ya'mal bihi fin nahar. Malam dia tidur, siang dia tidak kerjakan isi Quran tersebut. Dia hafal Quran tapi malam tidak pernah murojaah, enggak pernah baca, siang tidak pernah diamalkan, maka Quran itu akan menjadi bumerang bagi dia. Makanya Rasulullah mengatakan Al-Quran hujjatun lak au alaik. Quran itu akan membelamu atau akan menghabisimu. Saya berniat berkorban kambing, oleh panitia minta izin agar korban saya diganti dengan patungan sapi. Ya terserah kita, enggak boleh urusan dia wakil aja. Kalau ibu enggak mengizinkan, ya enggak boleh ya. Bagaimana dengan pahala yang saya dapatkan? Apakah pahala kambing atau sapi? Patungan sapi. Allah alam, saya enggak tahu ya. Kalau kita sudah tentukan enggak boleh, ini kambing yang itu udah enggak boleh kayaknya. Saya Allah alam, saya lupa fikihnya. Jadi kalau kita bilang saya pingin ini uang saya potong kambing itu, terus kita rubah pikiran pingin jadi sapi, ini butuh pembahasan. Fikihnya saya enggak tahu. Beda kalau kita bilang titipkan, tolong korban. Tapi kalau ditentukan kambingnya itu, saya mau kambing itu, ini kamu belikan nih kambingnya itu, kita rubah boleh atau tidak? Allah alam. Ini fikih saya belum tahu hukumnya apa. Istri saya terkadang bingung, apakah dia sudah wajib sholat atau belum setelah haid, karena terkadang darahnya sudah selesai namun masih ada flek. Mohon penjelasannya. Ini istrinya bingung, dia juga bingung ya.
Ya enggak? Ya. Jadi kalau sudah darah sudah berhenti, berhenti itu ada dua cirinya. Pertama hilang, benar-benar enggak ada darah, atau sudah keluar qassatul bayda, yaitu cairan bening. Dan sudah jadwalnya, misalnya dia biasa 7 hari, ketika hari ke-7 sudah enggak keluar darah sama sekali. Benar-benar bersih. Atau keluar cairan bening, sudah bersih, sudah enggak ada darah. Setelah itu ada flek-flek, ya, atau warna kuning atau coklat, maka ini tidak dianggap. Tetap sholat dan boleh digauli. Tetap sholat dan boleh digauli. Tapi demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.